Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya logika proposisi. Ini merupakan pertemuan kedua yang sekaligus adalah eh, pokok bahasan pertama dari mata kuliah matematika diskrit. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan setelah kita mempelajari pokok bahasan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menentukan nilai kebenaran dari suatu kalimat proposisi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan hukum-hukum logika. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan antara argumen valid dan invalid. Dan keempat adalah mahasiswa mampu memahami hukum argumentasi. Yang pertama, kita akan membahas subpokok bahasan yang pertama adalah ilmu logika. Nah, ilmu logika ini adalah ilmu yang berhubungan dengan kalimat-kalimat atau argumen-argumen dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat atau argumen tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat itu bernilai benar. Dan yang ketiga adalah ilmu logika ini lebih mengarah kepada bentuk kalimat atau sintaks daripada arti kalimat itu sendiri atau semantik. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang yang namanya kalimat proposisi. Apa itu kalimat proposisi? Kalimat proposisi adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran atau truth value. Nah, nilai kebenaran atau truth value ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah true atau benar dengan notasi T atau B dalam bahasa Indonesia, dan nilai kebenaran false atau salah dengan notasi S kalau bahasa Indonesia, atau notasinya F jika bahasa Inggris atau bahasa yang umumnya. Tetapi kalimat proposisi ini tidak kedua-duanya sekaligus. Artinya tidak bernilai true sekaligus bernilai false. Nah, jadi kalimat proposisi ini suatu kalimat yang bernilai true saja atau false saja, tetapi tidak bernilai true sekaligus false pada saat yang sama. Nah, contoh kalimat proposisi adalah sebagai berikut. Seperti ini, Ariel adalah seorang pria. Nah, kalau yang dimaksud Ariel adalah gambar ini, maka dia bernilai kebenaran false. Tetapi jika yang dimaksud Ariel adalah gambar yang ini, maka nilai kebenarannya adalah true. Pun demikian jika ada kalimat proposisi seperti ini, Ariel adalah tidak seorang pria, maka kebalikan dari yang tadi, jika yang gambar yang atas maka bernilai true, jika gambar yang bawah maka nilainya false. Tetapi tidak kedua-duanya. Misalnya fokus pada gambar yang atas, Ariel adalah seorang pria pada gambar yang atas, maka itu tidak bisa bernilai true atau false pada saat yang sama. Jadi salah satunya saja. Contoh lain adalah 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Ini adalah sebuah kalimat proposisi bernilai true. Ada lagi yaitu 5 dikurangi 3 tidak sama dengan 2. Ini juga sebuah kalimat preposisi dengan nilai false. Nah, ada lagi. Nah, kalian bisa mencari sendiri ya nanti contoh-contohnya, seperti apa, misalnya laptop ini harganya 5 juta rupiah, atau laptop ini berharga kurang dari 5 juta rupiah, dan sebagainya. Saya adalah seorang mahasiswa misalnya, dan seterusnya.
Selain kalimat preposisi, mari kita lihat contoh-contoh yang bukan kalimat preposisi. Yang pertama, misalnya ada satu kalimat, siapa itu? Itu bukan sebuah kalimat preposisi karena kita tidak mengetahui nilai kebenaran siapa itu true atau false. Kemudian X plus Y sama dengan 7, ini juga bukan kalimat posisi karena X dan Y ini nilainya belum pasti apakah, kecuali kalau diganti dengan angka. Kalimat perintah itu juga bukan kalimat posisi. Kemudian kalimat yang tidak jelas. Kemudian ada seperti ini contoh yang ekspresi yang tanpa ada nilainya. Misalnya 1 ditambah 2, tapi nggak ada nilainya. Ini apakah ini sama dengan 3, sama dengan 4, sama dengan 5, sehingga ini juga bukan merupakan kalimat preposisi. Yang ini juga, ini yang Y lebih besar dari 3, ini juga bukan kalimat preposisi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan antar kalimat preposisi ya. Kita akan menghubungkan antar kalimat preposisi. Jadi ada kalimat preposisi 1 dengan kalimat preposisi 2. Nah, penghubung kalimat yang pertama adalah negasi atau dengan kata lain not atau tidak. Nah, ini bisa dilihat, ini simbolnya seperti ini. Nah, ini cuman ada satu parameter, cuman ada satu kalimat saja, satu parameter saja. Contohnya P hari ini hujan. Ini fokusnya di hujan. Maka negasi dari P ini hari ini tidak hujan. Hari ini tidak hujan. Jadi fokuskan ke hujannya, sehingga di sini ketika negasi P maka tidak hujan. Bukan berarti kalau hari ini hujan maka negasi P-nya hari ini cerah, hari ini mendung, hari ini gerimis, hari ini macam-macam ya. Tapi cukup dengan kata tidak. Kalau notnya tidak hujan itu bisa apa saja selain hujan. Kemudian ada namanya konjungsi. Konjungsi itu dan ya. Dan kalau bahasa Inggrisnya and. Nah, ini simbolnya seperti ini ya. Simbolnya seperti ini, nanti kalian bisa lihat di insert simbol ketika di Office, di aplikasi Office. Nah, kalau yang negasi tadi satu parameter, maka yang konjungsi ini memakai dua parameter. Misalnya P dan Q. Misalnya P ini hari ini hujan, Q ini saya rebahin. Nah, maka ketika pakai konjungsi P konjungsi Q, maka kalimatnya menjadi hari ini hujan dan saya rebahin. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah penghubung kalimat disjungsi. Ini kalau di Indonesia namanya atau, kalau di Inggris namanya or, dengan simbol seperti ini. Di sini ada simbol seperti ini. Oke. Ini ada dua parameter. Yaitu tetap sama ya. Misalnya kita pakai P dan Q, yang mana P adalah kamu pilih aku, Q itu kamu pilih dia. Sehingga P disjungsi Q itu menjadi kamu pilih aku atau kamu pilih dia, seperti itu. Selanjutnya adalah implikasi. Implikasi itu pakai jika maka kalau di Indonesia kan. Tapi pada umumnya makanya if then. Simbolnya seperti ini. Simbol seperti ini. Nah, ini sama, ini ada dua parameter. Misalnya ada P dan Q. P hari ini hujan, Q saya rebahin, misalnya kayak yang kalimat yang pertama tadi. Nah, di sini kalau implikasi itu parameter yang pertama ini menjadi sebab dari parameter kedua. Ini hukumnya seperti hukum sebab akibat, jika maka. Jadi jika P maka Q, seperti itu. Nah, jika P, contohnya adalah P implikasi Q, maka menjadi jika hari ini hujan maka saya rebahin. Gitu. Yang kedua adalah, yang selainnya adalah B implikasi. B implikasi ini kalimat jika dan hanya jika dengan simbol seperti implikasi tetapi dua arah. Sama, ini juga ada dua parameter ya, misalnya P dan Q.
Misalnya P-nya aku bahagiakan kamu, kemudian Q-nya kamu pilih aku, maka B implikasinya adalah B implikasinya adalah aku bahagiakan kamu jika dan hanya jika kamu pilih aku. Yang terakhir adalah exclusive OR atau SOR. Nah, simbolnya seperti ini. Jadi sini adalah true atau false, salah satunya saja, tetapi tidak keduanya, artinya tidak true dan false secara bersamaan. Simbolnya seperti ini ya. Ada dua yang sering dipakai simbol ini. Ini ada dua parameter minimalnya, ada dua parameter. Nah, contohnya adalah misalnya P Ariel adalah seorang pria dan Q Ariel adalah seorang wanita. Maka P eksklusif OR dari Q adalah Ariel adalah seorang pria atau Ariel adalah seorang wanita. Tetapi Ariel tidak sekaligus pria dan wanita dalam saat yang sama. Nah, notasi alternatif dari hubungan antar kalimat tadi, hubungan dari kalimat proposisi seperti ini ya. Jadi kalau ini adalah simbol-simbolnya, kalau di C nanti not itu tanda seru seperti ini, N kemudian tanda dan-nya 2 kali, OR ditanda garis tegaknya 2 kali, terus implikasinya if dan sebagainya. Kemudian ada kalau di Python itu dia tidak memiliki simbol tertentu, sedangkan kalau di gerbang logika itu ada yang namanya not, misalnya and, or, exclusive or. Ini ada simbolnya tersendiri di gerbang logika. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang truth table atau tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran ini adalah suatu tabel yang memuat semua kemungkinan nilai F atau T dari kalimat proposisi, dari suatu kalimat proposisi. Nah, jumlah kemungkinannya adalah 2 pangkat N, yang mana N adalah jumlah parameter. Nah, pertanyaannya adalah mengapa 2 pangkat N bukan N kuadrat atau 3 pangkat N atau lainnya? Coba dipikirkan, mengapa 2 pangkat N? Ya, karena memang kemungkinannya hanya ada 2, yaitu true atau false, benar atau salah. Ada mungkin literatur lewat 0 dan 1. Hal ini mirip dengan bilangan biner kan, 0 dan 1 seperti yang saya katakan tadi. Untuk mempelajari, untuk mempermudah dalam penulisan kemungkinan dari tabel kebenaran ya, kemungkinan dari tabel kebenaran itu, di dalam tabel kebenaran ada baiknya nanti kalian terlebih dahulu mempelajari tentang bilangan biner secara singkat saja dulu. Misalnya angka 1 kalau binernya berapa, angka 2 berapa, angka 3 berapa, angka 4 berapa susunan binernya. Itu untuk mempermudah kalian dalam menyusun tabel kebenaran jika parameternya banyak. Kalau parameter cuma 1 kan tinggal 0 atau 1. Kalau 2 itu udah mulai rumit. 00 01 10 11 misalnya. Kalau 3 parameter, nah lebih rumit lagi. 4 parameter, 5 parameter, 10 parameter misalnya. Itu bisa lebih rumit lagi dalam membuat tabel kebenaran. Oleh karena itu ada baiknya kalian belajar dulu tentang bilangan biner secara singkat. Kita akan melihat tabel kebenaran dari penghubung negasi atau not. Seperti ini, karena ini parameternya cuma 1, P misalnya hanya P saja, maka kemungkinannya hanya dua kemungkinan, yaitu F false atau true, 0 atau 1, B atau S dan seterusnya. Nah, kalau P itu bernilai F, maka negasi P adalah bernilai true. Begitu sebaliknya, kalau P itu bernilai true, maka negasi P itu pasti bernilai F atau bernilai false. Selanjutnya adalah tabel kebenaran untuk konjungsi atau dan ya, konjungsi dan atau and. Oke, baik konjungsi. Nah,
ini ada dua parameter, yaitu P dan Q. Maka kemungkinannya adalah false false, false true, true false, dan true true. Nah, untuk nilai kebenarannya, kalau P nya bernilai false dan Q nya bernilai false, maka P konjungsi Q itu bernilai false. Kalau P nya bernilai false kemudian Q nya bernilai true, maka P konjungsi Q bernilai false. Kemudian kalau P bernilai true dan Q bernilai false, maka P konjungsi Q bernilai false. Dan yang terakhir, kemungkinan terakhir, kalau cuma dua parameter, jika P bernilai true dan Q bernilai true, maka P konjungsi Q bernilai true. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kalau kedua-duanya itu bernilai true, maka konjungsinya bernilai true. Kalau salah satu saja bernilai false, maka konjungsinya akan bernilai false. Selanjutnya adalah disjungsi, OR ya, disjungsi atau OR. Sama ya, dua parameter, false false, false true, true false, dan true true. Nah, kalau false false, P dan Q bernilai false dan false, maka disjungsinya adalah false. Jika false true menjadi true, true false menjadi true, dan true true menjadi true. Artinya untuk memudahkan mengingat, maka jika salah satu saja bernilai true, maka disjungsi itu bernilai true. Jadi untuk membuat disjungsi itu bernilai false, maka semua parameter harus bernilai false. Kalau untuk bernilai true, ya salah satu saja parameter harus bernilai true, maka disjungsinya akan bernilai true. Kemudian implikasi ini sama dua ya, false false, false true, true false, dan true true. Nah, implikasi dari false false adalah true, false true adalah true, true false adalah false, dan true true adalah true. Nah, di sini cara menghafal supaya lebih mudah. Kalau implikasi itu adalah ketika true false maka false, lainnya true gitu ya. Jadi jikanya P-nya itu true, atau parameter pertama itu true, parameter akibatnya itu false, maka hasilnya adalah false. Itu cara istilahnya lebih mudah lah untuk supaya gampang untuk menghafalkan. Kemudian biimplikasi, jika dan hanya jika, dua parameter juga, false, false true, true false, dan false false. Nah, biimplikasi dari false false adalah true, false true adalah false, true false adalah false, dan true true adalah true. Kita lihat di sini bahwa jika kembar, artinya semua parameternya itu bernilai false, maka true, atau bernilai true maka true. Pokoknya kalau semua parameternya bernilai sama, itu implikasinya adalah true. Sedangkan kalau exclusive OR ya, false false, false true, true false, true true, maka kalau false false false, false true true, true false-nya itu true, dan true true-nya itu false. Jadi ini kebalikan dari biimplikasi ya kalau exclusive OR-nya. Nanti kalau XOR-nya, exclusive OR-nya itu berlawanan atau table-nya. Jadi kalau XOR-nya itu semua parameternya itu bernilai false atau true, bernilai false, nilainya sama semua, nilai benar sama semua, maka dia akan XOR-nya itu bernilai false. Kalau semuanya bernilai true juga false. Artinya ini kebalikan dari biimplikasi. Kalau biimplikasi itu jika kata kebenarannya bernilai sama, maka dia akan true. Nah, sedangkan XOR,
Jika bernilai semua parameternya bernilai sama, maka dia akan bernilai false. Nah, itu lebih mudah untuk menghafal. Nah, contoh di sini. Misal P ini adalah Ariel membaca Tribun News, Q Ariel membaca satelit pos, R Ariel membaca radar Banyumas. Latihannya adalah tuliskan setiap pernyataan berikut dalam bentuk simbolik. Satu, misalnya ini adalah Ariel membaca Tribun News atau satelit pos, tetapi bukan radar Banyumas. Misalnya P ini adalah, ini lihatnya, P ini Ariel membaca Tribun News, ini adalah P. Kemudian atau satelit pos ini Ariel membaca satelit pos, berarti atau iki ya. Kemudian bukan radar Banyumas, bukan radar Banyumas. Oke. Apakah seperti ini? Nanti ketika di P kemudian atau Q bukan R. Apakah seperti ini? Adakah alternatif lain atau jawaban lain? Mari kita lihat. Seperti ini, kita coba. Apakah benarnya seperti ini? P atau Q bukan R, ataukah P atau Q dan bukan R? Oke, mari kita lihat. Pertama, nah, yang jawabannya yang benar adalah P atau Q dan bukan R. Kenapa kok ditambahi simbol dan? Karena ketika tidak ada simbol dan, maka nanti kalimat P maka Q-nya kemudian bukan R-nya ini tidak terhubung, sehingga seolah-olah ini menjadi kalimat yang terpisah, tidak terhubung. P atau Q, kemudian ada kalimat lagi bukan R. Nah, hubungan antara P atau Q dengan yang bukan R itu harus ada tanda penghubung lagi, sehingga dia akan menjadi satu satuan kalimat yang lengkap, yang bisa saling berhubungan. Maka tambahnya adalah dan. Kenapa dan? Tadi kita lihat sebelumnya bahwa di sini ada tanda koma. Ini sebagai simbol juga untuk kode untuk dan. Contoh misalnya saya pesan bakso dan es teh dan mendoan. Biasanya kan nulisnya cuman pesan bakso koma, es teh koma, mendoan koma, apalagi mie ayam koma, apalagi es jeruk koma, macam-macam. Nah, koma-koma itu biasanya ini adalah sebagai tanda ya untuk penghubung dan. Maka di sini kita pakai tambahi dan supaya satu kalimat ini menjadi kalimat yang saling berhubungan satu sama lain dan tidak ada yang terpisahkan. Cara membuatnya seperti ini ya. Jadi cara membuat tabel kebenarannya, tetap semua parameter itu ditulis terlebih dahulu. Ya, kemungkinannya seperti tadi bilangan biner ya, FFF atau kalau di biner itu 000, FFT 001, FTF itu 010 dan sebagainya ya. Mulai dari false false false, false false true, false true false, false true true, true false false, true false true, true true false sampai pada true true true. Nah, selanjutnya adalah kita mulai dari yang pertama dulu, P atau Q. Dulu kita selesaikan tabel kebenarannya. P dan Q, P atau Q berarti nanti tinggal fokus di P atau Q ini. Misalnya FF berarti kalau atau itu F. Kemudian kalau misalnya kalau atau itu salah satu bernilai true, maka dia akan true. Tinggal fokus aja yang itu nilai true, ini berarti true, yang ada true-nya true, yang lainnya kalau semuanya F, maka ini adalah false. Kemudian setelah kalimat pertama P atau Q, kemudian dibuat negasi dari R. Kita fokus ke R. Berarti R kalau negasi dari false itu true, true menjadi false, false true dan sebaliknya dan seterusnya ya.
karena memang istilahnya ini negasinya, sehingga tinggal baliknya ke true ya, negasi dari true ya false. Fokuskan ke yang akan dioperasikan. Nah, ketika P atau Q sudah selesai, kemudian negasi ada selesai, nah ini jadi kalimat lengkap, maka tambahi dan tadi. Tinggal dua yang terakhir ini dioperasikan dengan menggunakan simbol penghubung ya, kata penghubung antar kalimat, yaitu dan, sehingga tinggal false dengan true itu menjadi false, 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 true, 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 false, false, true, 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 false, false, true, 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 dan true, false akan bernilai false. Dan ini adalah contoh penggunaan dari pembuatan dari tabel kebenaran dari kalimat proposisi. Nah, materi selanjutnya adalah ekuivalen. Ekuivalen. Apa itu ekuivalen? Dua kalimat disebut ekuivalen jika dan hanya jika keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama untuk semua substitusi nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Artinya kalimat itu disebut ekuivalen jika nilai kebenarannya dari dua kalimat tersebut adalah sama. Seperti itu. Jika P dan Q adalah kalimat yang ekuivalen, maka dituliskan P ada tanda ekuivalen Q, atau P ekuivalen Q dengan tanda seperti ini. Nah, ini tulisannya seperti ini. Nah, jika P ekuivalen Q, maka bisa dibalik ya, Q ekuivalen P. Jadi bisa dibalik nih, P ekuivalen Q, maka Q ekuivalen P. Dan ini tidak sama dengan implikasi ya, jika maka gitu. Itu tidak bisa dibalik karena di situ ada hubungan sebab akibat. Mana yang sebab, mana yang akibat, tidak bisa dibalik. Sebab menjadi akibat dan akibat menjadi sebab. Contoh ini adalah sebuah kalimat yang ekuivalen seperti ini. P atau Q, ini sudah membuktikan ya, P atau Q ini akan ekuivalen dengan negasi dari not P dan not Q. Mari kita lihat. Ini P atau Q diinikan dulu ya, diselesaikan dulu, kemudian negasi P-nya false, false, true, false, true, 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 false, false, true, true. Komunikasi Q-nya false, false, true, false, true, false, true, false, true, 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 false. Kemudian dari dua ini negasi P kemudian negasi Q dihubungkan dengan tanda dan, misalnya, sehingga negasi P dan negasi Q true, 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 false, 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 true, false, false, false. Kemudian tinggal yang terakhir ini dinegasikan lagi. Jika true itu negasinya adalah false, false negasinya true, false negasinya true, dan false negasinya true. Nah, kita lihat bahwa tadi ya, pernyataan yang ini berarti benar ya, bahwa P atau Q itu ekuivalen dari negasi dari not P dan not Q. Kita lihat bahwa dua ini tabel kebenarannya, nilai-nilai kebenarannya sama persis ya, F, T, kemudian true, 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 true. Jadi ini benar ya, ini terbukti bahwa memang P atau Q itu ekuivalen dengan negasi dari not P dan not Q. Nah, dalam ekuivalen itu ada hukum-hukumnya ya, hukum ekuivalen namanya. Hukum ekuivalen antara lain, yang pertama adalah hukum komutatif. Nah, hukum komutatif ini seperti ini, kalian lihat bahwa ini P dan Q itu ekuivalen dengan Q dan P. Pun demikian dengan P atau Q ini juga ekuivalen dengan Q atau P ya, bisa dibolak-balik ya, ini namanya hukum komutatif, jadi bisa dibolak-balik. Kemudian ada hukum asosiatif. P dan Q
dan R ya, dalam kurung P dan Q dan R itu ekuivalen dengan P dan dalam kurung Q dan R. Nah, ini hukum asosiatif, artinya ini tanda kurungnya bisa digeser ya. Yang semula yang P dan Q-nya dikurung, itu ekuivalen jika Q dan R-nya yang dikurung. Pun demikian dengan yang atau ya, P atau Q kemudian atau R itu ekuivalen dengan P atau Q atau R yang Q atau R-nya yang dikurung. Jadi ini tanda kurungnya tinggal di geser gitu ya. Ini hukum asosiatif. Tanda penghubungnya tidak berubah ya. Tanda penghubungnya tidak berubah ketika tanda kurungnya digeser. Kemudian yang ketiga adalah hukum distribusi atau hukum distributif. Hukum distributif ini lihat, ini P dan ini yang dan dalam kurung Q atau R itu ekuivalen dengan dalam kurung P dan Q atau P dan R. Kita lihat di sini, ini seperti aljabar yang kayak P kali Q plus R misalnya, seperti itu ya, mirip-mirip lah, tidak sama tapi mirip ya. Jadi tinggal dipecah ya, dipecah PQ, P dan Q dipecah ya, P dan Q, kemudian P dan R dipecah jadi P dan R, kemudian tanda penghubungnya ini atau ini ditaruh di tengah-tengah yang menghubungkan antara P dan Q dan P dan R. Jadi tanda ataunya ini dijadikan penghubung ya, penghubung dari tetapi untuk pemecahannya P dan Q-nya tandanya tetap. Ketika P dan Q berarti P dan Q, P dan R juga P dan R. Pun demikian untuk yang simbol penghubung atau ya. Ini P atau dalam kurung Q dan R ini bisa dipecah menjadi P atau Q, P atau Q. Kemudian dipecah lagi menjadi P atau R, P atau R. Sedangkan tanda hubung dan tadi digunakan untuk menghubungkan dua pecahan tadi ya, dua pecahan tadi yaitu P atau Q, kemudian pecahan yang lain P atau R ini dihubungkan dengan tanda dan yang tadi ada di depan ini. Nah, seperti itu ya, ini adalah hukum distributif. Selanjutnya adalah hukum identitas. Hukum identitas untuk hukum identitas dan itu adalah true, sedangkan untuk hukum identitas atau itu adalah false. Maka apapun yang disandingkan dengan true itu adalah nilai dari kebenaran itu sendiri, variabel itu sendiri. Jika false maka dihubungkan dengan tanda atau false, itu adalah nilai dari variabel itu sendiri. Kemudian ada hukum ikatan, yang mana hukum ikatan dari itu true adalah atau, sedangkan hukum ikatan dari false adalah dan. Yang keenam ini hukum negasi ganda, yang mana kalau P itu atau negasi P itu sama dengan true, P dan negasi P itu adalah false ya. Kemudian yang ketujuh adalah hukum negasi ganda. Negasi dari not P itu adalah P itu sendiri ya. Negasi not P adalah P itu sendiri. Ini bisa kita jumpai di kalimat Undang-Undang 1945. Itu ada satu pasal yang namanya kekuasaan Presiden Republik Indonesia adalah tidak tak terbatas, misal seperti itu. Nah, ya kalimatnya mirip seperti itu ya, artinya tidak tak terbatas ya. Atau kekuasaan masa jabatan masa jabatan Presiden Republik Indonesia adalah tidak tak terbatas. Nanti bisa kalian lihat lah seperti ininya yang pastinya di UUD 45 itu apa, nanti kalian bisa lihat sendiri. Jadi di pasal berapa tentang Presiden RI itu. Nah, di situ ada
kalimat yang namanya yang menarik di sini kalimatnya adalah tidak tak terbatas. Berarti kan negasi dari negasi ya. Negasi dari negasi adalah eh, parameter itu sendiri ya. Berarti kalau di sini negasi dari negasi P adalah P. Kemudian ada hukum idempoten yaitu seperti ini P dan P. P dan P itu ada ekuivalen dengan P. P atau P itu ekuivalen dengan P juga. Kemudian De Morgan. De Morgan ini dengan memecah atau mengeluarkan tanda negasinya ya. Misalnya negasi P dan Q dengan negasi P dan Q ini akan menjadi negasi P kemudian negasi Q, tetapi tanda dannya berubah menjadi atau. Kemudian ada lagi masih De Morgan, negasi P atau Q ini menjadi negasi P kemudian negasi Q, tandanya berubah dari atau menjadi dan. Itu adalah hukum De Morgan. Kemudian ada lagi adalah hukum absorpsi. Ini P atau dalam kurung P dan Q itu ekuivalen dengan P, dan P dan dalam kurung P atau Q itu ekuivalen dengan P. Kita lihat di sini yang variabelnya parameternya sama, parameter sama, dua parameter yang sama dan satu parameter yang berbeda dengan tanda hubung yang berlawanan. Itu absorpsi. Kemudian hukum negasi T dan E atau negasi true dan false. Jadi negasi dari true adalah false dan negasi false adalah true. Nah, itu tadi adalah hukum-hukum dari ekuivalensi atau hukum-hukum ekuivalen. Nah, contohnya adalah seperti ini. Satu soal yang punya seperti ini ya. Buktikan ekuivalensi kalimat di bawah ini tanpa menggunakan tabel kebenaran. Nah, ini kenapa bagaimana kalau tanpa tabel kebenaran? Tabel kebenaran itu membuatnya relatif mudah ya. Relatif mudah dan ya tinggal memasangkan aja kebenaran true atau false tergantung dari penghubungnya. Tapi kelemahannya itu tabel kebenaran memerlukan sumber daya yang lumayan banyak. Contohnya aja kalau misalnya ada 3 variabel maka ke bawahnya banyak, ke sampingnya juga banyak kalau soalnya kalimatnya itu kalimat yang panjang. Nah, seperti ini kalimatnya panjang sekali walaupun hanya ada 2 variabel P dan Q, tetapi kalimat ini ya lumayan panjang. Ketika ini dibuat dengan tabel kebenaran maka ke sampingnya itu, ke kanannya itu akan banyak juga. Maka dari itu ada satu istilahnya satu cara lain selain tabel kebenaran untuk membuktikan suatu ekuivalensi adalah dengan menggunakan hukum-hukum ekuivalensi yang telah kita pelajari tadi. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama-tama kita akan menggunakan hukum De Morgan. Ya. Jadi De Morgan kan adalah yang pertama ini bisa kita pecah saya hukum De Morgannya menjadi seperti ini ya. Negasi P, kemudian negasi Q, kemudian tandanya dibalik gitu ya. Nah, tapi karena ini Q-nya ini adalah negasi Q, maka otomatis ada negasi dari negasi Q. Nah, yang lainnya nanti sama ya, diikutin aja atasnya. Kemudian selanjutnya setelah De Morgan kita gunakan, selanjutnya kita akan gunakan negasi ganda. Ini ada negasi ganda di sini. Negasi ganda ini negasi dari negasi Q dan negasi ganda. Hasilnya adalah Q itu sendiri. Oke, yang lainnya tetap ditulis. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan hukum distributif. Ya, tadi bahwa ada istilahnya dari 2 parameter ini ada 2 parameter yang sama, tiga parameter yang ini ada 2 parameter yang sama kan, ada 1, 2, 3 dengan tanda hubung seperti ini. Tanda hubungnya terbalik, ya berbalikan dan kemudian atau. Nah, kemudian ada parameter yang sama itu ya, ada parameter yang Q dan
sehingga ini akan menjadi dengan hukum distributif, ya kan, hukum distributif berubah menjadi seperti ini. Nah, sehingga selanjutnya adalah menggunakan hukum. Setelah dapat seperti ini kan, hukum distributif sudah mendapatkan seperti ini, jadinya kita menggunakan hukum negasi. Ya, kita menggunakan hukum negasi. Jadi hukum negasi itu seperti ini, sehingga hasilnya adalah negasi dari P. Nah, dengan adanya ini sudah terbukti bahwa dua kalimat tersebut adalah ekuivalen. Nah, untuk memastikannya lagi apakah ini benar ya, apakah penggunaan hukum-hukum ini benar dan sesuai, maka untuk lebih memastikan kalian bisa menggunakan tabel kebenaran ya, menggunakan tabel kebenaran dengan kalimat yang kiri dengan kalimat yang kanan. Nanti kalau nilai kebenarannya sama, berarti mereka adalah ekuivalen. Nanti kalian coba sendiri untuk memastikan bahwa memang itu adalah ekuivalen. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai true, tidak peduli apa nilai kebenaran proposisi penyusunnya. Contohnya adalah P kemudian nilai kebenaran dari P atau negasi P, kemudian P implikasi P. Nanti untuk membuktikan silahkan nanti dibuat tabel kebenarannya. Kemudian kontradiksi ini adalah lawan daripada tautologi, yaitu proposisi majemuk yang selalu bernilai false, tidak peduli apapun nilai kebenaran proposisi penyusunnya. Nah, contohnya adalah P dan negasi P. Nah, ini silahkan nanti dicari nilai, dicek nilai kebenarannya, apakah ini benar, apakah ini contoh ini tautologi, apakah contoh ini benar-benar kontradiksi. Seperti itu. Jadi sini kalau kontradiksi, ingat kalau kontradiksi itu selalu bernilai false dan tautologi itu selalu bernilai true. Selanjutnya adalah tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, beberapa terminologi dalam implikasi, misalnya P, jika P maka Q, maka converse-nya itu adalah Q maka P. Berarti kebalikannya ya, dibalik aja parameternya, yang sebab menjadi akibat dan akibat menjadi sebab, itu disebut dengan converse. Kemudian inverse daripada implikasi ini adalah tetap sama ya, sama, tetapi parameternya itu dinegasikan semua, sehingga kalau P implikasi Q, maka inverse-nya adalah negasi P, kemudian implikasi negasi Q. Itu kontraposisinya ya, kontraposisinya adalah sebab dan akibatnya dibalik, tetapi tiap-tiap parameternya itu dinegasikan. Contohnya kalau implikasi P, implikasi Q, maka kontraposisinya adalah dibalik saja, yang semula Q menjadi akibat menjadi sebab, dan P-nya yang semula sebab menjadi akibat. Tetapi tidak hanya itu, kalau kontraposisi dinegasikan semua parameternya. Kalau tidak dinegasikan, dia adalah converse ya. Converse ini tidak dinegasikan. Tapi kalau kontraposisi itu dinegasikan dua-duanya. Nah, di sini kita lihat bahwa implikasi itu selalu ekuivalen dengan kontraposisi. Mari kita lihat. Nah, ini kita lihat bahwa implikasi P dan P, P maka Q itu akan ekuivalen dengan negasi Q implikasi dengan negasi P. Artinya implikasi yang ini ekuivalen dengan kontraposisinya
ini ekuivalen. Ini adalah implikasi dia ekuivalen dengan kontraposisi. Karena kita tahu bahwa yang disebut dengan ekuivalen jika tabel kebenarannya atau nilai-nilai kebenarannya bernilai sama. Contohnya seperti ini. Jika A merupakan bujur sangkar, maka A merupakan 4 persegi panjang. Nah, di sini fokusnya parameternya bukan A ya. Parameternya adalah bujur sangkar dan 4 persegi panjang. Parameternya itu ya. Jangan terkecoh tadi itu pakai P, Q, R, sehingga di sini begitu dapat A berarti parameternya A. Enggak. Kalau di sini parameternya adalah tetap 2. Kalau di sini seolah-olah 1 ya, A. Tidak, di sini parameternya tetap 2, yaitu bujur sangkar dan 4 persegi panjang. Jika A merupakan satu bujur sangkar, maka A merupakan satu 4 persegi panjang. Konversnya, jika A merupakan 4 persegi panjang, maka A adalah bujur sangkar. Inversnya, jika A bukan bujur sangkar, maka A bukan 4 persegi panjang. Sedangkan kontraposisi, jika A bukan 4 persegi panjang, maka A bukan bujur sangkar. Ini contoh dari tadi. Inverse, converse, dan kontraposisi. Yang terakhir adalah argumentasi. Argumentasi adalah kumpulan pernyataan-pernyataan atau premis-premis atau dasar pendapat serta kesimpulan. Jadi argumentasi itu kumpulan premis serta kesimpulan. Kumpulan premis serta kesimpulan. Contohnya ini PQ disebut premis dan himpunan dari PQ secara bersama-sama disebut hipotesa, dan yang terakhir C ini adalah sebuah kesimpulan atau konklusi. Contoh ya. Contoh, jika biner maka desain logika, jika desain logika maka digital. Sehingga di sini kesimpulannya atau konklusinya adalah jika biner maka digital. Ini berarti premis 1 dan premis 2. Validitas argumen. Nilai kebenaran argumen tergantung dari nilai kebenaran masing-masing premis dan kesimpulannya. Nah, suatu argumen dikatakan benar jika masing-masing premis bernilai benar dan kesimpulan juga benar. Oke. Jadi valid, argumen disebut valid kalau ya kan, satu argumen bila ini dikatakan valid ya. Satu argumen tadi keseluruhan ini dinyatakan valid jika masing-masing premisnya itu benar dan kesimpulannya juga benar. Oke. Kita lihat tadi ada premis jika biner maka desain logika di premis 1. Premis 2 nya adalah jika desain logika maka digital. Sehingga konklusinya adalah jika biner maka digital. Nah, notasinya kita bisa tulis yaitu premis 1 adalah P maka Q. Nah, premis 2 nya adalah Q maka R, sehingga konklusinya adalah P maka R. Nah, perhatikan di sini ada tabel kebenarannya. Jadi ini disebut valid jika ininya apa namanya? Premis-premisnya valid ya. P maka Q valid, Q maka R valid, dan P maka R valid, misalnya seperti itu. Ini adalah bentuk-bentuk untuk menarik sebuah suatu kesimpulan, menarik sebuah kesimpulan dari sebuah premis-premis. Nah, yang pertama adalah bentuk dasarnya conjunction. Ada premis P, ada premis Q, maka kesimpulannya adalah P dan Q. Kemudian ada lagi addition, jika ada P kemudian maka konklusinya adalah P atau Q, P atau Q. Kemudian ada namanya contraction dilema. Ini model-model ya, ini model-model dalam menarik kesimpulan ya, disebut ada conjunction, addition, contraction, dilema. Kemudian ada modus ponens. Nah, misalnya P jika P maka Q, kemudian ada premisnya P, kesimpulannya Q. Misalnya jika hari ini hujan, maka saya bawa payung.
kemudian ada premisnya adalah hari ini hujan. Kesimpulannya saya bawa payung. Nah, ini modus ponen. Kalau modus tolen itu jika P maka Q, kemudian ada premis keduanya adalah negasi dari Q, maka kesimpulannya adalah negasi dari P. Nah, contoh yang tadi kita coba ya. P, jika saya bawa jika hari ini hujan maka saya bawa payung. Jika hari ini hujan maka saya bawa payung. Itu premis 1. Premis 2-nya saya tidak bawa payung. Berarti kesimpulannya adalah hari ini tidak hujan. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang populer juga, ini silogisme ya. Silogisme. Ini contoh yang tadi, ini seperti ini contoh yang sama ini ya. Nah, ini adalah contoh yang ini ya. Ini silogisme ini. Ini yang seperti ini nih, P maka Q, Q maka R, P maka R. Ini silogisme. Ini sering digunakan, sering kita jumpai lah. Ini sering kita jumpai. Jika ada lebih dari 2 parameter, P maka Q, Q maka R, kemudian P maka R. Yang ketujuh adalah simplification. Kemudian P dan Q itu kesimpulan adalah P. Kemudian disjungsi silogisme itu P atau Q, kemudian premis 2-nya negasi P, maka conclusion-nya adalah Q. Contohnya ini bisa kita lihat, misalnya saya makan bakso atau saya makan mie ayam. Kemudian ada premis 2, saya tidak makan bakso misalnya. Berarti konklusinya adalah saya makan mie ayam, seperti itu. Kemudian ada lagi model destructive dilemma, juga ada model yang namanya absorption. Nah, contoh seperti ini. Ada sebuah soalnya seperti ini. Buatlah kesimpulan dari argumen di bawah ini sehingga argumen tersebut valid. Misalnya yang pertama, jika hasilnya akurat, maka sistemnya digital. Premis yang kedua, jika sistemnya digital, maka menggunakan bilangan biner. Dan premis yang ketiga, hasilnya akurat. Ini berarti ada 3 premis. Nah, bagaimana membuat kesimpulannya? Kita lihat, kita tulis dulu ini kalimat matematisnya. Premis 1 itu P implikasi Q, premis 2 adalah Q implikasi R, dan premis 3 adalah P. Seperti itu. Nah, kita lihat caranya. Yang pertama adalah menggunakan silogisme, hipotesis silogisme. Nah, ini tadi soalnya ya, antara di pojok sini, ini premis 1 P maka Q, premis 2 Q maka R, premis 3 adalah P. Kita lihat P maka Q, Q maka R, sehingga kita simpulkan menjadi P, kesimpulan adalah P maka R. Itu pakai silogisme. Sehingga argumen itu ditulis kembali menjadi di sini P atau R. Nah, yang pertama ya. Sehingga kesimpulan yang pertama tuliskan kembali P atau R. Oke. Nah, kemudian masih P. Ya, ini masih P. Ini garisnya lebih ke bawah ini harusnya ya. Harusnya garisnya lebih ke bawah. Ini premis 3 ini ya. Jadi ini ada konklusi yang pertama. Yang ini adalah kemudian karena belum dioperasikan premis 3, kita tulis kembali premis 3. Kemudian dengan modus ponen ini modus ponen ya, ini modus ponen P maka Q kemudian P maka R. P berarti di sini apa? Di sini menjadi apa? R ya, R. Karena P maka Q, kemudian ada premis 2P, kesimpulannya Q. Berarti kalau P maka R, kemudian ada P, maka kesimpulannya adalah R. Oke, seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Ini agak kurang ke bawah ini ya. Mohon maaf ini karena ada penyesuaian tem tadi sehingga agak sedikit bergeser ininya, garisnya. Tapi sebenarnya garisnya di sebelum kesimpulan ya, sebelum kesimpulan. Masih seperti ini. Hasil akhirnya, nah ini jika hasil akurat ini adalah P, kemudian sistem digital adalah Q, ini premis 1, premis 2-nya adalah P, Q maka R, dan premis 3 adalah P maka
maka hasilnya adalah R, atau hasilnya adalah menggunakan bilangan biner. Jadi kalimat lengkapnya, jika premis 1 jika hasilnya akurat maka sistemnya digital, premis 2 jika sistem digital maka menggunakan biner, premis 3 hasilnya akurat maka kesimpulannya adalah menggunakan bilangan biner. Oke, seperti itu materi kita untuk pertemuan kedua kali ini, ya, atau materi kita yang pertama dari matematika diskrit untuk semester ini. Baik, saya akhiri pertemuan ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.